Bagi yang sudah pernah melakukan kezaliman hukum seperti itu, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Tidak perlu minta maaf kepada Anas. Itu bukan sesuatu bagi saya. Nah, di sini Anas Urbaningrum yaitu kembali berpidato, dan bahkan juga Anas Urbaningrum di sini menekankan kepada yang telah menzolimi dari Anas Urbaningrum segera bertobatlah. Tidak perlu minta maaf kepada Anas Urbaningrum. Nah, ini maksudnya siapa ya? Memang di situ tidak langsung disebutkan secara terang-terangan. Ya, contoh tidak menyebutkan kepada SBY atau apapun, tapi masyarakat masih ingat pada hal yang dulu ketika Anas Urbaningrum terjerat kasus hukum. Itu sih katanya ya disolimi atau semacamnya lah dengan penguasa pada saat itu. Nah, dari sini Anas Urbaningrum di Monas yang pernah zalim kepada saya bertobatlah. Kira-kira siapa ya? Di sini mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan orang yang telah zalim kepadanya agar segera meminta maaf kepada Tuhan dan tidak perlu kepada dirinya. Hal itu diungkapkan saat pidatonya di Silang Monas dalam rangkaian agenda Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Kebangkitan Nusantara PKN pada Sabtu 15 Juli. Bagi yang pernah melakukan kezaliman hukum seperti itu, bertaubatlah. Tidak perlu minta maaf kepada Anas. Itu bukan suatu bagi saya. Tetapi cara bertobat yang baik adalah jangan mengulangi lagi dan kemudian minta maaf kepada Sang Pencipta, menciptakan kita semua, ujarnya. Selain itu, Anas Urbaningrum mengatakan kezaliman hukum boleh terjadi kepada dirinya, tetapi tidak kepada anak bangsa lainnya. Menurutnya, kasus yang dulu pernah menjeratnya dapat menjadi pelajaran bagi bangsa di masa depan dan menjadi pembelajaran serta hikmah agar tidak terjadi lagi. Nah, bahkan di sini juga sindiran dari Anas Urbaningrum, yaitu Anas Urbaningrum, PKN bukan partai keluarga atau milik saya. Nah, diketahui saat ini Anas Urbaningrum secara resmi sudah menjadi Ketua Umum PKN. Nah, ini sungguh keren sekali ya, tiba-tiba langsung jadi ketua umum. Ini keren, sungguh menurut saya di sini adalah lawan berat ya dari AHY. Di sini Ketua Umum Partai Keadilan Nusantara Anas Urbaningrum menegaskan bila PKN bukan partai yang dimiliki keluarganya maupun dirinya sendiri. Hal ini ia sampaikan menjawab soal arah Capres-Cawapres yang akan didukung PKN di Pilpres 2024. Partai itu bukan milik pribadi saya. PKN itu bukan milik pribadi saya, bukan milik keluarga saya, kata Anas di Jalan Medan Merdeka, Jakarta pada Sabtu 15 Juli. Anas mengaku memiliki kriteria sendiri soal Capres dan Cawapres akan didukung Pilpres. Namun ia menegaskan preferensi pribadi itu mempresentasikan kriteria yang nanti disepakati partai. Ia hanya memastikan PKN nantinya menentukan arah koalisi untuk mengusung Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Namun ia masih menunggu keputusan partai dan dibahas sesuai mekanisme internal, karena itu harus dibahas di internal partai berdasarkan aturan main yang ada. Jadi yang ada menjadi kebijakan PKN itu bukan selera Anas. Karena itu Partai Kebangkitan Nusantara, kata dia. Nah, bahkan juga tidak hanya menyinggung soal yang berbuat zolim kepada Anas Urbaningrum bertobatlah, tetapi di sini yaitu PKN bukan partai keluarga atau milik saya. Nah, ini juga termasuk sindiran untuk siapa? Nah, kemarin memang sih AHY yaitu mengkritik kebijakan dari Presiden Joko Widodo, yaitu tentang hutang meroket tetapi pertumbuhan ekonomi lemah. Kalau menurut saya sih, jawablah dari pertanyaan Anas Urbaningrum ini, yaitu PKN itu bukan milik keluarga. Ya, karena kalau Demokrat itu, kalau dari pikiran saya secara tidak langsung, Demokrat adalah partai keluarga, di mana majelis tingginya adalah Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, kalau nggak salah sih, wakilnya juga Ibas. Jadi memang di situ secara tidak langsung adalah partai keluarga secara tidak langsung, walaupun namanya sendiri juga Partai Demokrat. Nah, bahkan pada saat menyebut, yaitu ketika mengatakan bertobatlah, di situ Anas bahkan kelihatan suaranya bergetar lah. Kemungkinan juga ingat pada waktu lalu ya, terlihat Anas kemungkinan ditekan atau apalah. Jadi maklum saja ketika menyampaikan hal tersebut suara Anas Urbaningrum bergetar. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya.
Ini dari CNN Indonesia, yaitu ketika Anas Urbaningrum resmi menjadi Ketua Umum PKN secara aklamasi. Wow, selamat mas, ditunggu kicauan merdunya pak. Yang komen, nyerang Anas kemungkinan dari kader loyalis, katakan tidak. Parah, yang bersangkutan bukannya introspeksi diri karena kejadiannya. Kalau tidak punya rasa malu maka bertobatlah. Gantung daleman. Wah, koruptor jadi ketum. Kirain partai koruptor nasional. Ya, di sini bahkan juga banyak yang mendukung dan juga banyak yang menyinyir. Bahkan di sini ketika ada yang komentar nyinyir, di sini bahkan juga dinyinyiri balik ya. Kemungkinan yang nyinyir tersebut adalah partai pendukung ya partai itulah. Habis korup makin kaya, makanya pede-pede aja. Undang-undang dasar perampasan harta tersangka korupsi segera disahkan. Lebih ke menantang kehidupan setelah dari penjara. Gak ada yang salah dan larangan mantan narapidana jadi ketua partai. Cuman aneh, plus gak pantas aja mantan narapidana jadi ketum. Nah, di Jepang kalau ketahuan korupsi bisa atau minimal bundir dan menghilang dari publik. Di Indonesia malah jadi ketua umum. Bukannya di Galuh di Monas malah jadi ketua umum lagi. Sebagaimana alumni rutan istirahatlah, tetapi masih lebih berharga dari para pembegal partai. Ya seperti itulah. Jadi di sini sindiran Anas Urbaningrum, yaitu tentang Anas Urbaningrum di Monas yang pernah zalim kepada saya, bertobatlah. Terus yang ini Anas Urbaningrum PKN bukan partai keluarga atau milik saya. Menurut saya sih kalau dari kalimat ini kemungkinan ya menyindir dari partai yang dulu pernah digelutinya. Dan bahkan pada saat itu Anas Urbaningrum pernah menjadi ketua umum. Ya bisa jadi. Ya menurut saya sih ketika AHY daripada ya menyerang Presiden Joko Widodo, ya seharusnya introspeksi ini ya. Ini juga ada pertanyaan besar, apakah Partai Demokrat itu adalah partai keluarga? Di sini bahkan juga Anas Urbaningrum terang-terangan PKN bukan partai keluarga dan bukan milik saya. Ya semoga sajalah untuk pemilu 2024 besok tidak ada gesekan-gesekan yang berarti. Semoga apapun itu pilihan capresnya, kita selalu rukun-rukun, adem ayem, dan jangan mudah terprovokasi, jangan mau terpecah belah. Kita bersatu untuk menyongsong Indonesia yang lebih maju.